Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam kuliah singkat teori hukum dimensi filsafat dari buku Teori Kontekstualisasi Istihad Profesor Kiai Mukri Aji. Kawan-kawan akademisi semuanya, saat kita bicara tentang dimensi filsafat hukum, pertanyaan mendasar yang selalu muncul dalam ranah epistemologi adalah bagaimana kita memperoleh pengetahuan hukum yang valid sekaligus responsif terhadap zaman. Banyak di antara kita melihat usul fikih klasik sebagai sistem yang sangat kokoh. Namun, ketika berhadapan dengan kompleksitas modern seperti ekonomi digital atau transformasi sosial, pendekatan tekstual murni kerap kali mengalami apa yang disebut oleh Halak sebagai textual rigidity atau kekakuan interpretatif. Hukum Islam beresiko mengalami stagnasi dan kehilangan relevansi praktisnya jika dipahami di dalam ruang hampa. Kawan-kawan semuanya, disinilah signifikansi pemikiran filsafat hukum Islam hadir. Hari ini kita akan membedah gagasan besar dari Profesor Kiai Mukri Aji mengenai teori kontekstualisasi istihad, sebuah manifesto rekonstruksi epistemologi hukum Islam, khususnya pada bab 9 dari buku ini. Kawan-kawan akademisi semuanya, Profesor Kiai Mukri Aji dalam buku ini menawarkan pembaharuan epistemologis yang fundamental. Teori kontekstualisasi istihad yang digagasnya bukanlah bentuk dekonstruksi atau pemutusan dari tradisi. Sebaliknya, pendekatan ini bersifat rekonstruktif, mengaktifkan potensi internal yang sudah ada dalam tradisi hukum Islam untuk menjawab tantangan modern. Kawan-kawan akademis semuanya, epistemologi teori ini mengintegrasikan 3 elemen utama, teks normatif yaitu Al-Quran dan Sunnah, kemudian metodologi mazhab, dan realitas sosial. Profesor Kiai Mukri Aji dengan tegas menolak tekstualisme murni. Beliau berargumen bahwa teks tidak boleh dipisahkan dari konteks kehidupan manusia. Kawan-kawan akademisi semuanya, menariknya dari teori ini beliau tidak menolak mazhab. Di mata Kiai Mukri Aji, mazhab adalah kekayaan metodologis. Namun yang kita gunakan adalah kerangka metodologinya, bukan sekedar produk hukum masa lalunya. Oleh karena itulah, dari produk hukum masa lalu itu dapat didialogkan secara berani dengan realitas sosiologi hari ini atau saat ini. Kawan-kawan akademis semuanya, mari kita bedah lebih dalam dimensi filsafat dari teori ini melalui 3 pilar utamanya. Pertama, usul fikih sebagai open system atau sistem yang terbuka. Yang kedua, integrasi historis sosiologis. Yang ketiga, maqasidus syariah sebagai jembatan epistemologis. Yang pertama, usul fikih sebagai open system atau sistem terbuka. Profesor Kiai Mukri Aji memandang usul fikih bukan sebagai perangkat kaku yang tertutup. Usul fikih ada sistem adaptif yang memiliki kapasitas evolusioner untuk menyerap instrumen ilmu pengetahuan modern, seperti sosiologi, antropologi, dan ekonomi guna memahami realitas secara utuh. Kemudian integrasi historis sosiologis. Secara filosofis, hukum tidak lahir dari ruang vakum. Setiap produk hukum masa lalu memiliki karakter historis sebagai respon atas situasi politik, ekonomi, dan budaya saat itu. Dengan mengintegrasikan pendekatan historis dan sosiologis, maka istihad bertransformasi dari sekedar normatif teoritis menjadi empiris aplikatif. Kemudian yang ketiga, maqasidus syariah sebagai jembatan epistemologis. Di sini jantung teori dari Profesor Kiai Mukri Aji. Beliau mengatakan bahwa maqasid atau tujuan syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan diposisikan sebagai jembatan yang menghubungkan teks suci yang statis dengan realitas sosial yang dinamis. Tanpa maqasidus syariah atau tujuan syariah, maka hukum Islam akan terjebak dalam formalitas legalistik yang kering dan kehilangan substantif kemaslahatannya. Kawan-kawan akademisi semuanya, secara praktis, metodologis, Profesor Kiai Mukri Aji merumuskan struktur analisis kontekstual yang sangat ketat melalui 4 tahapan utama. Yang pertama, analisis
teks, yang kedua analisis konteks, yang ketiga analisis maqasid. Dan tahapan terakhir adalah merumuskan konklusi hukum yang harmoni antara teks dan realitas. Kita bahas pertama, yaitu analisis teks, artinya memahami teks normatif suci menggunakan kaidah kebahasaan usul fikih agar legitimasi ilahiyahnya tetap terjaga. Jadi menjaga bagaimana konteks ilahiyah dari teks Al-Quran maupun hadis dapat dipahami sebagaimana mestinya. Yang kemudian ke analisis konteks, yaitu membedah realitas empiris masyarakat kontemporer secara komprehensif. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka hal itu merupakan konteks atau realita yang dihadapi oleh kita semuanya. Kemudian analisis maqasid, yaitu menguji jalannya penerapan hukum, apakah hasil istihad tersebut benar-benar melahirkan keadilan dan kemaslahatan nyata atau tidak. Kemudian tahapan terakhir tadi merumuskan kesimpulan konklusi hukum yang harmoni antara teks dan realitas. Harus ada keharmonisan antara teks yang bersifat kaku dengan realitas yang bersifat dinamis. Kawan-kawan semuanya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori kontekstualisasi istihad Profesor Kiai Mukri Aji ini menghadirkan paradigma baru bahwa hukum bukanlah warisan normatif yang statis, melainkan sebuah sistem yang hidup atau living law, progresif, dan juga senantiasa relevan menjawab kebutuhan umat di setiap zaman. Bagaimana pendapat kalian? Apakah rekonstruksi epistemologis ini relevan dengan kehidupan kita saat ini? Apakah teori ini memang sudah sesuai dengan harapan kita semuanya? Silakan mendiskusikannya. Sampai bertemu lagi di bab ke-10 dari buku teori kontekstualisasi istihad Profesor Kiai Mukri Aji ini. Salam literasi.